Taib, di sini ada pertanyaan dari Al-Akh Abdul Fadilah Al-Lampungi, ya ikhwah dari Lampung. Assalamualaikum, ana izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukumnya wanita mandi di sungai di desa yang mana wanita tersebut akan bertemu para lelaki juga di sungai tersebut, yakni bercampur baur? Ada sebahagian yang membuka aurat dan ada juga yang berjilbab. Apakah kami berhak mengusir mereka? Nah, uh, ini namanya ikhtilat, ya, bercampur baur antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Dan ikhtilat ini adalah sebuah maksiat, bahkan termasuk dosa besar, dan itu adalah pengantar menuju dosa yang besar pula, yaitu az-zina atau perzinahan. Di dalam riwayat Abu Daud dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari dari ayahnya, itu beliau menceritakan bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah SAW itu bersabda, di kala itu Nabi sedang berada di luar masjid, yang beliau menyaksikan, ya, fakhtalata ar-rijalu ma'an nisa'i fit tariq. Beliau menyaksikan laki-laki dan wanita itu berikhtilat, bercampur baur di jalanan. Maka kata Nabi SAW kepada kaum wanita, istakhirna fa innahu laysa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq, ya, an tuhaqqiqna at-tariq. Nah, minggirlah kalian atau mundurlah kalian, ya, sebab kalian para wanita itu, naam, ya, tidak bisa menunaikan hak-hak jalan atau tidak berhak berada di tengah jalan. Alaikunna bihafatit tariq, wajib atas kalian berada di pinggir jalan. Maka kata perawi, yaitu ayah dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari, beliau mengatakan fakanat al-imra'atu taltasiq bil jidar hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidar min nusuqiha bihi. Hingga ketika kaum wanita itu mendengarkan sabda Nabi tersebut, mereka pun, iya, merapat ke tembok atau di pinggir jalan. Nah, sampai-sampai ada bajunya mereka ini, iya, tersangkut di tembok atau dinding karena rapatnya mereka. Nah, Rasulullah SAW tatkala melarang para wanita untuk berikhtilat, bercampur baur di jalanan, ini akan menyeret kepada fitnah, ya, akan menyeret kepada fitnah, kepada dosa yang lainnya. Ya. Nah, dan hadits ini menunjukkan bahwa hal tersebut terlarang. Ya, sudah terisyarat dari hadits ini, ikhtilat, bercampur baur, ya, laki-laki dan kaum wanita, ya, berdesak-desakan atau mungkin berjalan bersama, ya, itu adalah hal yang terlarang dan itu adalah maksiat atau dosa. Nabi memerintahkan mereka untuk berada di pinggir jalan. Ikhtilat ini akan mengantarkan kepada perkara yang lainnya, yaitu tidak bisa dan tidak mampu menundukkan pandangan, dan itu sangat besar kemungkinannya. Padahal seorang mukmin dan mukminah diperintahkan untuk menundukkan pandangan, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam suratul Nur, ya, di ayat yang ke-30, untuk kaum laki-laki yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un." Katakan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka ini menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, sebab hal itu lebih suci untuk mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu khabirum bima yasnaun, maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini untuk laki-laki. Ya. Adapun ketika ikhtilat, ini akan sulit, mereka akan tundukkan pandangan.
Demikian pula untuk kaum wanita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullil mu'minati ayyaghdudna wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun." Dan sampaikan kepada kaum wanita yang beriman agar mereka ini menjaga pandangannya dan memelihara kemaluan mereka. Nah, sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikhtilat, ya, yang kemudian menghasilkan tidak mampu untuk menundukkan pandangan, ini adalah termasuk pengantar menuju perzinahan. Ya, Nabi SAW bersabda, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, "Fal ainani zinahuma an-nazar." Kedua mata itu zinanya adalah memandang. Dan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perzinahan itu haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-32. "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan jangan kalian mendekati perzinahan. Ya, sungguh itu adalah perbuatan yang keji dan ya sejelek-jelek jalan. Nah, dan ikhtilat itu adalah pengantar menuju kepada hal tersebut. Nah, maka dengan demikian, ya, hal tersebut adalah maksiat, adalah dosa. Maka wajib seorang muslim ataupun muslimah menjauhi hal tersebut, dan wajib bagi siapapun yang melihat hal tersebut untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuannya. Kalau ia mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dia hilangkan kemungkaran itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Dia tidak mampu dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, minimal dia membenci perbuatan mungkar tersebut dan menjauhinya. Ya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika 'adaful iman." Siapa saja yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, dia juga tidak mampu dengan hatinya. Ya. Dan ini selemah-lemah iman. Ya. Selemah-lemah iman. Minimal, ya, dia membenci hal tersebut kalau memang dia tidak mampu merubahnya. Dan di antara bentuk kebenciannya, ya, dia tidak terlibat dalam hal tersebut. Ya. Dia tidak terlibat dalam hal tersebut. Nah, ini hendaknya kita perhatikan. Ya, terlebih kita berada di bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan dan suci ini. Dan kemudian hendaknya mencari tempat yang aman daripada fitnah untuk mandi. Dan kepada para wali kaum wanita tersebut diingatkan agar mereka menasihati, ya, kaum wanita, ya, menjadi, ya, yang berada di bawah hak perwalian mereka. Ini wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim.